Baik Bu, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya Akhirnya baik-baik. kita ketemu juga ya Bu ya. Iya Pak. Baik, berkaitan dengan rencana yang akan datang, yang Ibu rencanakan dalam proses coaching gitu. Mm-mm. Apa sih yang Ibu sudah siapkan dalam mau melakukan sebuah proses coaching tadi? Iya. Kalau kesiapan sebelum proses coaching besok nih Pak, saya lebih ke kemampuan saya nih dalam menghadirkan konsentrasi penuh nanti. Bagaimana saya bisa menghadirkan diri saya seutuhnya sebelum melakukan proses coaching itu. Terus saya juga mempersiapkan diri bagaimana mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada orang yang mau saya coaching besok. Dan tentunya saya belajar trik-trik nih apa aja yang bisa dilakukan oleh saya sebagai seorang coach, sebagai pendengar yang baik nantinya gitu, supaya apa yang disampaikan oleh coach saya nanti itu bisa saya simak dengan baik Pak. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya persiapannya dari kehadiran penuh, bagaimana merasakan bahwa sebuah proses coaching juga dirasakan oleh si coaching tersebut ya, Iya si Pak. coach tersebut. Setelah itu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menggali identifikasi yang akan dibahas dalam proses coaching ya Bu ya. Iya Setelah Pak. itu yang paling penting adalah mendengarkan aktif, luar biasa Bu. Nah, dalam proses coaching nanti kira-kira target apa sih yang Ibu mau ingin capai gitu Targetnya sih Pak, saya kepada coachingnya? iya kan 3 hal tadi sudah saya usahakan untuk bisa saya kuasai gitu kan. Targetnya tuh saya ingin coach saya itu lebih berdaya, lebih berkembang dengan potensi yang dia miliki, tapi bukan berasal dari hal-hal yang saya berikan gitu, tapi saya cuma hanya membantu menggali potensi tersebut gitu. Baik, poinnya adalah menggali potensi yang dimiliki si Iya. coach tersebut ya. Betul. Nah baik Bu, untuk dapat ini si coach tersebut dalam proses coaching itu menggali potensi, strategi apa yang nanti Ibu akan lakukan? Nah, terkait dengan strategi ya bagaimana, yang pertama saya nih sebenarnya tahu kan kelebihan dari orang yang mau saya coaching ini gitu kan. Tapi nanti dilihat dari saat coaching itu berlangsung, bagaimana saya bisa memberikan kalimat-kalimat pertanyaan pemantik untuk si coach ini menyadari ke potensinya dia tuh apa sih gitu, supaya dia tuh percaya diri untuk menemukan potensi yang dia miliki. Berarti Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berkaitan dengan apa nanti topik yang dibahas ya Bu Iya ya. Pak. Nah ini yang terakhir Bu, yang paling penting menurut saya, prioritas utama apa sih yang Ibu ingin capai setelah artinya bahwa setelah proses coaching ini yang ingin dicapai si coach tersebut gitu. Prioritas utama, kalau tadi target-targetnya sudah Ibu jelaskan ya, artinya bahwa ada prioritas memang yang diutamakan gitu. Iya, prioritas saat saya melakukan coaching itu dari si coach saya itu dia berkembang dan meningkat, lebih berdaya lagi dari hal-hal yang telah dialami secara langsung oleh si coach itu. Jadi intinya seperti peningkatan kompetensi, kemudian tujuannya tercapai saat coach bertemu saya gitu kan Pak ya. Itu dia tercapai apa yang dia tujukan sebelum proses coaching itu selesai. Baik, luar biasa sekali. Mudah-mudahan besok kegiatan berjalan lancar. Iya Pak. Apa yang sudah Ibu rencanakan dan harapan untuk si coach tersebut bisa tercapai, yaitu mengenali potensi dalam diri gitu, menyadari bahwa memang si coach itu memiliki potensi yang bisa menyelesaikan akan masalah yang dihadapi gitu ya. Iya Pak. Baik Ibu, selamat Ibu ya, mudah-mudahan Iya, bisa berhasil sama. gitu. Terima kasih Pak. Ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Muji, kabar Akhirnya saya baik. ketemu ya Bu ya. Iya, Bapak gimana, Pak? Baik, alhamdulillah. Nah, sesuai dengan perjanjian kemarin ya Bu ya, Ibu menghubungi saya gitu, disampaikan ingin bertemu gitu, dan kali ini ada kesempatan, alhamdulillah bisa ketemu gitu. Boleh Bu diceritakan gitu, artinya bahwa pertemuan ini tuh apa sih rencananya tuh aslinya, yang Ibu pikirkan ingin Ibu sampaikan gitu, harapannya gitu untuk awal gitu ya, Ibu ingin bertemu bersama saya gitu. Iya Pak. Ya pengen ngobrol kan Pak ya.
tentang situasi di kelas bahasa Inggris saya Pak, kelas 7 nih Pak. Anak-anaknya tuh kurang motivasi betul dalam belajar bahasa Inggris gitu. Jadi gimana ya rasanya tuh saya tuh bisa meningkatkan motivasi anak gitu. Saya sadar sih karena mereka kan 2 tahun tuh belajarnya online waktu SD ya Pak ya. Kemudian setahu saya juga kalau di dalam pembelajaran bahasa Inggris SD itu kan muatan lokal, mungkin nggak terlalu intens atau bagaimana. Dan anak-anak nih kalau belajar bahasa Inggris, belajar mata pelajaran lain, itu kan ada beberapa yang huruf apa ya, membaca bahasa Indonesia aja kayak masih agak-agak sendat, nulis kadang kurang G, kadang kelebihan G gitu kan, atau bagaimana. Jadi di dalam belajar bahasa Inggris itu mereka nampak kurang semangat dan termotivasi, maunya ya senang-senang aja nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, kemudian ya games-games aja. Kalau sudah masuk ke materi gitu kayak sudah yang ngantuk lah, yang kayak ekspresi nggak semangat lah gitu Pak, milih-milih gitu kegiatannya Pak. Oh baik Bu, artinya Ibu masih megang memang mata pelajaran bahasa Inggris dan kali ini memang kelas 7, Iya, namanya kelas yang baru gitu Iya, ya. betul. Apalagi di masa pandemi ini memang motivasi untuk belajar bahasa Inggris itu memang kurang gitu. Betul. Bahkan berkaitan dengan mata pelajaran yang lainnya gitu ya. Nah itu Ibu yang mau Ibu bincangkan dalam pertemuan kali ini gitu. Bagaimana sih Ibu bisa meningkatkan motivasi gitu ya. Iya, betul. Motivasi si anak tersebut khususnya ya untuk mata pelajaran yang Ibu ampuh yaitu bahasa Inggris. Iya. Nah, artinya bahwa tujuan Ibu awal itu menyampaikan bagaimana bisa sih mendorong anak-anak bisa termotivasi khususnya untuk pelajaran Ibu itu. Nah nanti Ibu di akhir gitu, harapannya di akhir setelah kita melakukan pertemuan ini, sharing-sharing, ngobrol bersama saya gitu, apa sih yang Ibu ingin harapkan gitu nanti di titik akhirnya gitu setelah selesai daripada proses percakapan kita. Iya, ada pencerahan ya Pak ya, tentunya saya kepengen ada pencerahan, atau mungkin Bapak bisa kasih saya ide-ide kah, atau apa ya, masukan tentang bagaimana nih saya bisa ngadepin anak-anak yang kelas 7 ini. Padahal nggak banyak loh anak-anaknya di kelas 7 saya itu Pak, cuma 10 orang. 10 Iya, orang. 10 orang Iya. aja. Terus saya tuh kan ngerasa kalau ngebandingin ya kelas-kelas lain di sekolah lain tuh kan Pak 20 sampai 30 anak gitu. Ini saya kok hanya 10 orang, memotivasinya tuh memunculkan motivasi belajar bahasa Inggris tuh rasanya ya sulit gitu. Padahal sudah pernah berusaha kok kayak nggak ngefek banget. Maksudnya saya sudah berusaha tapi hasil yang saya harapkan tuh nggak tercapai gitu. Baik Bu, bahwa Ibu mengamati ketika anak-anak dalam proses pembelajaran walaupun sedikit Ibu membandingkan dengan di sekolah lain, bahkan bisa membandingkan juga ya Bu ya dengan angkatan yang sebelumnya gitu. Ibu merasakan bahwa memang berbeda di angkatan sekarang, selain karena pandemi juga ada berbagai hal gitu ya. Nah Ibu dalam mengidentifikasi daripada motivasi, Ibu bisa menyatakan gitu, menyatakan bahwa kali ini loh kelas 7 itu kurang motivasi dalam belajar bahasa Inggris bersama Ibu gitu. Apa yang menjadikan Ibu indikator akan Ibu bisa menyatakan hal tersebut gitu? Ya kan saya ini ngajar ya dari setengah 8 sampai jam setengah 10. Nah di rentang waktu itu anak yang sama itu bisa beberapa kali izin keluar cuci muka. Saya tuh bingung untuk dia ngantuk mungkin karena bosen gitu kan. Terus ada juga yang kalau habis ice breaking kan Pak ya, supaya anak-anak semangat kan, saya udah berasa udahlah ice breaking aja, kontennya nggak juga dikejar kan target konten kalau yang di kurikulum sekarang kan. Jadi yang penting anak tuh biar sedikit masuk dan ngena daripada banyak gitu. Jadi konten pun sudah saya nggak kejar, tapi saya masukkan dengan games-games menarik. Waktu games tuh dia seneng loh Pak, kelihatan semangat gitu kan, semangat. Kemudian kayak pun games-games lagu dalam bahasa Inggris tuh mereka bisa ngikutin. Seperti saya kasih lagu itu kayak misalkan banana dance gitu kan, dia seneng kan dari situ, oh banana dance shake apa dia bisa.
kemudian dengarkan lagu Kisera Sera, mereka bisa Kisera Sera kayak senang mengikuti. Tapi giliran kayak saya berikan materi gitu kan, yuk kita role play gitu kan, role play itu kan menarik menurut saya kan, yuk kita role play, kamu sebagai apa, dia sebagai apa, kita lihat dulu nih videonya gitu. Mereka lihat video gitu, sudah pas lu role play kayak gitu. Padahal gimana coba ya Pak ya, saya ngerasa kayak aduh apalagi nih gitu. Itu sih, masa mau games terus kan Pak ya sepanjang waktu gitu kan, ya nggak mungkin. Padahal ibu sudah melakukan beberapa usaha ya, yang ibu memang menurut ibu juga itu sudah bisa meningkatkan daripada motivasi belajar si siswa berkaitan dengan bahasa Inggris. Ibu juga upaya sudah memang nampak ketika beberapa strategi yang ibu lakukan, tapi ketika ibu fokus ke tujuan pembelajaran, akan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, ternyata kembali lagi. Iya Pak, gitu. betul itu Pak. Bagaimana ceritanya apa anak-anak itu kok bisa begitu lagi, padahal di awal itu sudah termotivasi dan lain sebagainya. Iya, Nah, betul. yang ibu pikirkan bagaimana ya caranya biar sejak awal sampai akhir anak-anak termotivasi Iya, gitu ya, Bu, ya. ikutlah dengan baik gitu kan Pak ya. Walaupun strategi itu sudah ibu lakukan, kira-kira Bu dari strategi yang ibu lakukan gitu, nah artinya bahwa gini, harapan ibu adalah ibu ingin anak-anak termotivasi secara penuh dalam proses pembelajaran bahasa Inggris dari awal sampai akhir. Nah, saat ini Bu, menurut ibu kalau bisa identifikasikan dengan sebuah angka gitu, posisi daripada motivasi yang dimiliki si anak tersebut dalam proses pembelajaran yang saat ini ibu amati gitu, kira-kira itu di posisi berapa ya kalau 1 sampai 10 gitu Bu? Ya Allah Pak, betulan ini rasanya di posisi 3-4 mungkin Pak. 3-4. Kalau masuk ke tujuan pembelajaran. Tapi kalau ketemu saya di awal kan, ih Bunda masuk gitu, mereka kayak surprise, senang gitu. Kemudian mengawali pembelajaran, hari ini kita mau ngapain, tujuan pembelajaran itu saya ceritakan di awal ya, setelah menyiapkan anak-anak untuk belajar gitu kan. Jadi kita hari ini nak, setelah belajar hari ini kita bisa begini, kalian akan mau begini. Itu mereka masih antusias loh, karena kan saya selalu awali dengan ice breaking. Jadi mungkin mereka menunggu ice breakingnya, giliran ke mungkin pengelompokan diskusi atau silakan disimak gitu tuh, mereka tuh udah mulai menurun angka-angka motivasi mereka itu. Kayak Jadi mendung. ketika di tengah-tengah memang motivasi si anak tersebut nurun gitu ya. Iya. Setelah selesai yang memang anggapannya mereka membuat senang gitu. Setelah ibu masuk untuk mencapai tujuan pembelajaran, memang menurut ibu dari hasil pengamatan itu memang menurun gitu ya. Iya, betul. Nah, ini Bu, idealnya memang seperti apa sih yang ibu harapkan tentang motivasi anak yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang ibu lakukan gitu? Kalau idealnya ya Pak ya, anak-anak nih dari awal sampai akhir tetap semangat, meskipun saya juga nggak bisa menjaga selalu semangat gitu, meskipun mungkin bisa sih mereka tuh kalau mau ngerasa, maaf maksudnya kalau mereka mau merasa kayak jadi nggak motivasi atau tiba-tiba semangatnya menurun, itu mungkin saat materi itu merangkak sulit gitu, dari hal yang sifatnya dasar terus ke ini sudah ngomongin masalah teks nih agak susah. Wajar lah kalau mereka mungkin jadi nggak terlalu bersemangat, karena tidak semua materi itu mungkin disukai sesuai dengan kehidupan mereka. Tapi ini kan masih awal loh Pak, masih tentang sapaan, kemudian bagaimana mereka memperkenalkan diri dan orang lain, tentang hobi dan minat. Itu mereka tuh masih belum kayak kena banget motivasinya. Padahal itu menurut saya Pak ya, itu masih materi-materi yang mudah, belum masuk ke teks deskripsi. Kita mendeskripsikan sebuah tempat, misalkan kotak pensil, sekolah, atau mendeskripsikan pantai dan lain-lain, itu belum terlalu sulit, tapi udah nggak terlalu semangat. Makanya saya kok gimana nih kayak gitu. Baik, menurut ibu salah satu daripada hambatan untuk anak tidak termotivasi sejak awal, karena ibu mengidentifikasi bahwa ketika sudah masuk, menurut si anak tersebut
memang merasa sulit, maka dia hilang motivasinya atau menurun motivasinya gitu. Iya. Nah, Ibu selama ini dalam proses pembelajaran pasti juga Ibu melakukan sebuah refleksi gitu. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan yang tadi yang Ibu lakukan. Poinnya adalah ketika anak-anak dari yang termotivasi dan mendapatkan proses pembelajaran yang menuju ke tujuan pembelajaran dan itu menurut daripada si anak tersebut sulit, maka hilang motivasinya. Nah, apa sih yang bisa Ibu lakukan gitu, atau peluang apa sih walaupun sekecil apapun yang Ibu bisa lakukan untuk bisa meningkatkan daripada motivasi si anak itu ketika sudah memasuki proses pembelajaran yang emang menuju ke tujuan pembelajaran gitu. Iya, kalau saya tuh mengkondisikan emosi anak dulu sih Pak. Artinya mungkin kalau anak-anak itu awalnya ngerasa happy, kemudian dia langsung nggak happy gitu kan, jadi saya apa nih yang bisa dilakukan kan. Jadi setelah ice breaking mau masuk ke tujuan pembelajaran itu, saya minta mereka nih untuk menggambarkan emosi diri mereka dalam bentuk emot atau kata. Kan anak nggak semuanya bisa membuat gambar emot ya Pak ya. Jadi kalau mau buat emot, misalkan dia mau bahagia itu ya buat ada lingkaran, ada mata-mata, kemudian ada senyum. Tapi kalau mereka kayak sedih tuh senyumnya dibalik begini. Atau kadang lagi malas atau apa, bisa kayak keringat-keringat keluar. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin nggak bisa menggambar itu, mereka ya buat tulisan aja, misalkan bosan atau saya capek. Ada yang lapar loh Pak, bahkan saya lapar gitu, padahal tuh jam masuk saya tuh jam setelah istirahat pertama. Iya. Kadang kena juga di jam pertama, katanya sudah lapar atau gitu. apa, iya kayak gitu. Jadi ada yang lapar gitu, ada yang mungkin capek, ada yang mungkin lelah, atau ada, tapi enggak, itu nggak banyak Pak. Yang banyak tuh ya pasti mereka senang gitu, senang. Kemudian untuk selalu membangkitkan motivasi mereka itu Pak, saya nyoba deh ngikutin gayanya mereka kan. Kayak anak-anak ini butuh games gitu kan. Jadi setiap kayak kata-kata atau pembelajaran yang memang mau saya tampilkan, itu saya udah ngurangin ke paper atau ngurangin ke yang kertas di PowerPoint. Saya lebih ke gerakan langsung pakai bahasa Inggris gitu kan Pak. Misalkan kayak mau bicara soal identitas gitu kan Pak. Soal identitas itu mereka tinggal milih aja tuh dari teman-temannya yang mana yang mereka, bukan saya bilang mereka pilih-pilih teman gitu ya, yang cocok untuk berdiskusi sama teman-temannya gitu. Dan dalam diskusi itu nanti bisa pakai lagu, pakai, Bapak tahu yang ini buku bergambar, buku kamus bergambar Pak. Jadi buku kamus bergambar itu supaya mereka tuh nggak bosan membuka kamus, dilihat dari kata semuanya. Bapak tahu lah ya, kamus zaman dulu tuh kan cuman tulisan-tulisan. Nah sekarang kan ada bener. Sekarang kan betul. Sekarang tuh kan ada gambar-gambar. Kayak misalkan dia playing badminton gitu kan. Playing badminton itu dia gambar orang main bulu tangkis. Kemudian ada koknya, ada raketnya, kemudian ada bahasa Inggris. Jadi anak-anak tuh mungkin lebih senang ke situ gitu. Tapi saya nggak langsung bilang, ayo lihat-lihat yang situ, enggak. Coba dibuka-buka aja dulu deh, terserah yang mana yang mau kamu tulis gitu. Sampai saya kasih kayak gitu. Intinya ya mungkin tujuan pembelajarannya jadi nggak sesuai dengan anak bisa apa, tapi anak mengerti ada hobi-hobi dalam kehidupan sehari-hari dengan mereka buka-buka aja sendiri dari kamus-kamus itu kayak gitu. Nanti bertukar pikiran atau dengan kelompok-kelompok lain. Jadi kayak gitu. Dan di akhirnya sih saya ngajak anak-anak itu untuk merefleksikan, tapi bukan dalam bentuk refleksi paper tadi Pak. Saya cuma tanya jawab aja, gimana hari ini gitu kan. Ya Bu, saya tahu bahasa Inggris gitu kan. Terus senang nggak gitu? Ya senang Bu gitu. Jadi mereka itu maunya kayak mana, saya lebih ke menyesuaikan. Meskipun rasanya saya ngejar targetnya nggak jadi kerja keras, jadi kayak jalan santai gitu. Ya, itu yang saya lakukan. motivasi Apa gitu. betul.
Baik Bu, tadi di awal Ibu bercerita tentang ada hal yang menarik menurut saya gitu. Ibu harus bisa juga mengenali gitu ya, mengendalikan emosi daripada siswa tersebut. Dengan Ibu tadi menggunakan strategi ketika di tengah-tengah, bisa juga untuk mengetahui emosi daripada si anak tersebut dengan menggunakan emoji dan sebagainya. Harapannya apa sih Bu dengan Ibu melakukan itu Oh gitu? iya gini Pak, saya tuh mikir ya, anak saat mau belajar tuh harus siap belajar dong, harus bagus semua keadaannya. Tapi kan saya nggak bisa memaksakan semua anak harus bagus, tapi paling enggak saya mengkondisikan anakku dalam keadaan bagus. Jadi yang menarik ada pengalaman saya gini, anak itu di jam pertama nih Pak, di jam pertama 7:30 ya Pak ya. Bagaimana perasaan kalian emot, kok dia buat emot berkeringat terus ada tulisannya lapar. Jadi saya bingung, loh ini baru 7:30 loh nak. Maka kan saya setiap waktu selalu Apakah mau itu minta, betul emoji itu apa ya, sesuai dengan apa yang dia iya gitu, rasakan gitu? gitu kan. Terus kalau dia beneran lapar kan sudah diingatkan terus ya, setiap sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan dulu dong untuk jaga kesehatan ya Pak ya. Apalagi anak-anak murid saya tuh ada yang berjalan kaki loh ke sekolah, naik sepeda gitu. Jadi kalau nggak sarapan ya kasihan gitu. Jadi saya itu nanya kan, lapar, nggak mungkin dong pembelajaran saya anggap saya nggak baca dia punya emot gitu kan, saya tiba-tiba cuekin aja, nggak mungkin juga gitu kan. Jadi saya nanya, Sambil oh lirik, lapar sambil gitu. Jadi nggak mungkin kan kita lewatkan aja. Jadi kenapa kamu lapar gitu, belum makan atau bagaimana? Iya Bu, saya nggak sarapan katanya. Terus supaya bisa kamu kenyang bagaimana, mau pergi ke kantin kan? Nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu, kalau mau makan silahkan Sampai makan. segitunya, Bu. Sampai saya bilang begitu, walaupun itu kan bukan aturan loh Pak Iya. ya. Tapi saya mikirin anak kalau lapar mana bisa belajar. Kalau dia bilang lapar ya udah saya bilang mau makan kah, saya bilang gitu. Saya punya biskuit, atau kalau kamu nggak punya biskuit, ayo ke kantin nggak apa-apa, saya bilang gitu. Tapi dia bilang gini, saya tuh tapi nggak biasa sarapan, nanti kalau sarapan pagi sakit perut, dia bilang begitu. Jadi aneh lagi, suruh dia lapar suruh sarapan, nggak biasa sarapan. Kemudian kalaupun sarapan nanti sakit perut. Akhirnya saya bertanya lagi, oke sekarang lapar ya, masih bisa bertahan nggak? Kita tetap belajar aja dengan kondisi kamu seperti ini. Nanti kapan kamu sudah bisa siap sarapan, ngomong sama ibu. Misalkan saya sarapannya jam 9, belum istirahat, makan aja nggak apa-apa. Nanti setelah itu kamu bisa belajar lagi, saya bilang kayak gitu. Jadi dari situ tuh saya mau mengajarkan ke anak, untuk anak-anak ibu tuh jangan takut untuk mengekspresikan diri, belajar. Misalkan dia capek, sedih, lemas, atau mereka lapar, nggak apa-apa, ungkapkan aja gitu. Artinya kalau mereka tuh bisa ngerasa diterima sama guru kan, mereka termotivasi untuk ikut pelajaran saya rasa kayak gitu Pak. Baik Bu, ketika Ibu menyatakan bahwa tadi menggunakan strategi apapun, ternyata mengendalikan emosi, kesadaran diri anak itu lebih penting daripada ketika Ibu merancang berbagai hal, ternyata tidak atau menampilkan daripada emosi atau perasaan yang dialami oleh siswa tersebut gitu. Poinnya adalah Ibu bisa mengendalikan emosi terlebih dahulu, baru bagaimana Ibu bisa merancang strategi pembelajaran dengan apapun itu. Ibu yang tadi katakan bahwa dengan menggunakan hal-hal yang menarik, kamus yang memang mempunyai gambar, tidak hanya kamus dengan tulisan. Iya betul. Ketika Ibu melakukan itu, akan si siswa tersebut emosinya memang mempunyai kesadaran diri yang penuh, maka itu bisa berhasil gitu. Nah, kira-kira Ibu rencana ini kapan Ibu akan lakukan gitu? Kalau Dalam mencapai tujuan pada kegiatan kali ini, yaitu meningkatkan motivasi daripada siswa dalam pembelajaran gitu. Iya Pak. Kalau mengkondisikan emosinya dia sudah saya lakukan. Kalau yang belum itu, buka kamu juga sudah ya, kamu saya bergambar tadi. Kalau yang belum itu rasanya saya kepengen ya Pak, suatu hari itu mendatangkan seorang tamu yang dia punya minat dalam bahasa Inggris, dan dari minatnya dia berbahasa Inggris itu dia mampu
mendapatkan pekerjaan yang baik, mungkin manfaat yang baik dalam kehidupan sehari-harinya dia, mungkin bisa seperti alumni misalkan ya, ada alumni yang pintar berbahasa Inggris, atau dia bisa mendapatkan manfaat dalam berbahasa Inggris itu. Yang Ibu lakukan tadi di awal menyatakan bahwa Ibu ingin mendatangkan seseorang gitu ya, sebagai pendukung motivasi si anak tersebut agar bisa melihat secara langsung loh, dari kemampuan berbahasa Inggris bisa melakukan sesuatu gitu, dengan profesi tertentu, tapi memang ini nampaknya kok belum juga dilakukan oleh Ibu, karena komunikasi itu kan belum terjalin. Itu masih rencana, belum tentu juga beliaunya juga bisa datang. Akhirnya Ibu bisa mengidentifikasi orang-orang yang ada di sekitar yang bisa Ibu ajak kerjasama untuk terjangkau. Juga Ibu juga bisa mencapai tujuannya, yaitu anak-anak tadi termotivasi akan belajar bahasa Inggris. Kalau yang paling prioritas itu Pak, saya berkomitmen dalam mengendalikan emosi diri anak sebelum pembelajaran itu dimulai. Itu kayaknya yang paling mungkin, paling mudah dan tepat sasaran gitu Pak. Dari kunci dari saya dan anak-anak kalau mendatangkan tamu misalkan ya, itu kan kita perlu interaksi dan menyesuaikan jadwal lagi kan Pak ya gitu. Kemudian berkamus dan lain-lain itu eksternalnya ya Pak ya, alat bantu belajarnya mereka. Tapi kalau dalam hal memotivasi, memunculkan emosi diri, kemudian kita tahu bagaimana anaknya bisa mengelola supaya pembelajarannya mereka berjalan baik, itu dari itu Pak, mempelajarkan atau emosi diri anak, mengenali emosi diri anak sebelum belajar. Bagaimana cara itu ya untuk bisa merancang pembelajaran atau melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan pengendalian emosi gitu, artinya bahwa anak itu dengan sadar diri gitu, bahwa ini tuh memang penting untuk kalian, apalagi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari nantinya ke depannya. Ibu juga sudah berusaha punya rencana untuk memberikan contoh real profesi tertentu gitu. Nah, Ibu bagaimana cara Ibu ingin untuk mendalami bagaimana Ibu bisa menciptakan pembelajaran yang memang fokus terhadap emosional daripada si anak tersebut gitu. Apa yang Ibu akan lakukan kan? Atau Ibu sudah mengetahui nih pembelajaran yang berkaitan dengan bagaimana sih mengendalikan emosi anak tersebut gitu. Dalam bayangan saya mungkin dua hal ya Pak ya, dalam pengintegrasian pembelajaran sosial emosional ini di bahasa Inggris. Itu yang pertama Pak, selain ya kalau emoji-emoji itu ya sudah kan, yang selain itu saya lebih ke saat mengkondisikan anak untuk berdoa nih Pak. Saat mengkondisikan anak untuk berdoa, biasanya kan saya nih Pak, biasanya setelah greeting, tanya-tanya kabar, oke minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa, itu aja. Tapi kalau sosial emosional lagi yang bisa saya lakukan nanti ke depannya untuk perbaikan itu mungkin seperti ini. Baiklah anak-anak, kita akan belajar bahasa Inggris hari ini. Banyak sekali bahasa Inggris itu manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu supaya kita bisa mendapatkan keberkahan dalam mempelajari bahasa Inggris, tepat sasaran nanti bisa kalian gunakan nih dalam kehidupan kita gitu kan. Baiklah kita menundukkan kepala kita sejenak, hati kita nih untuk berdoa, pikiran kita untuk benar-benar mindfulness, minta sama Tuhan yang Maha Esa pencipta kita dimudahkan kita supaya punya kapasitas pemikiran yang mudah nih, yang susah jadi mudah kalau kita dengan kekuatan doa gitu kan. Jadi saya ajarkan anak-anak tuh untuk benar-benar mindfulness, memanggil Tuhan yang Maha Esa menyertai dalam kehidupan pembelajaran pada hari itu, supaya mengkondisikan anak ingat gitu kan Pak ya, oh iya ya Allah, mudah-mudahan gitu kan diberikan kelancaran. Kalau nih kapasitas kepala saya ini buntu, nggak terlalu pandai bahasa Inggris, mudahkan ya Allah, kayak gitu. Terus yang kedua itu bagaimana saya mengelompokkan mereka ke dalam diskusi kelas gitu Pak. Jadi dari situ kan mereka belajar suka nggak suka dengan pendapat orang ini bagaimana caranya kayak gitu. Kalau mereka nggak sesuai pendapat temannya dengan pendapat dia, bagaimana caranya? Kan dari situ kan mereka bisa membangun dapat kunci nih.
interaksi yang baik dengan teman tuh kalau pendapatnya beda ya aku harus begini, kalau aku begini nanti teman aku akan begitu gitu. Jadi dari dua hal itu yang mungkin akan bisa saya lakukan. Nah itu dari dua hal itu selain mindfulness juga memang dalam proses pembelajaran memang ada apa ya keterhubungan relasi antar teman gitu. Selain itu ada lagi nggak Bu, rencana ibu ke depannya gitu? Eh, Mungkin yang terakhir ya Pak ya, dalam bayangan saya tuh ya merefleksikan ya Pak ya, merefleksikan. Jadi sebelum saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke pembelajaran saya di kelas dengan tujuan meningkatkan motivasi tadi kan, dan setelah saya menggunakan itu kan hasil refleksinya ini gimana gitu kan. Mungkin kalau sebelumnya refleksinya beda, kemudian refleksi saat saya mulai mengintegrasikan itu di kelas bagaimana hasilnya, jadi saya bisa melihat perbandingannya, oh sebelum dan sesudah tuh begitu kayaknya. Itu aja. Baik Ibu, ketika Ibu tadi menyatakan Ibu melakukan yang namanya pembelajaran gitu, namanya pembelajaran sosial emosional, nampaknya ini hal yang baru ya Bu ya? Iya. Hal yang baru, bagaimana rencana Ibu ingin bisa memperdalam gitu, berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional gitu? Apa Ya, yang Ibu akan lakukan gitu rencana-rencana Ibu? banyak membaca referensi eh, buku tentang sosial emosional dan pengelolaannya gitu. Yang kedua, diskusi sama teman yang memang saya anggap mumpuni dalam bidang itu. Itu ya Bu ya. Apakah selain itu juga referensi dari buku-buku membaca teman-teman, selain itu Bu, apakah memang Ibu mengikuti sebuah komunitas atau Ibu juga mendapatkan informasi dari yang lain gitu, yang di luar daripada lingkup sekolah Ibu gitu, biar juga Ibu bisa mendapatkan gambaran yang lebih gitu? Iya, kalau komunitas mungkin ya yang ada itu rekan-rekan satu kegiatan pendidikan guru penggerak sih Pak, karena kami sama-sama mendapatkan pembelajaran tentang itu dan tentunya teman-teman yang lainnya juga sudah mempraktikkan itu mungkin dalam lingkupnya masing-masing, jadi kita bisa saling sharing mungkin pengalaman yang didapatkan, pengalaman bermakna dan apa ya baik gitu kan dari teman-teman saya itu yang mungkin saya belum lakukan, saya bisa ambil dari mereka pengalaman praktik baik. Dari berbagai hal yang Ibu sampaikan tadi, artinya bahwa ingin mencapai tujuan daripada pertemuan kali ini, yaitu memotivasi dengan berbagai cara tadi, salah satunya mengenali emosi daripada si anak tersebut, dengan mengintegrasikan pembelajaran yang berkaitan dengan sosial emosional. Ibu juga menyiapkan berbagai strategi yang ada memang media-media yang ada di sekolah. Ibu juga melakukan apa ya, paling tidak adalah usaha untuk bisa mengundang tamu sebagai motivasi, ukuran yang menurut Ibu keberhasilan ketika Ibu melakukan hal itu semuanya untuk berkaitan dengan memotivasi anak itu bagaimana? Ukuran Menurut ketercapaian Ibu, iya. apakah itu tujuannya udah tercapai atau Sampai belum belum, gitu Pak ya, iya. dari plan-plan yang saya Iya. lakuin gitu kan ya. Mungkin saya bisa melihat dari ekspresi anak-anak saat saya memberikan proses pembelajaran itu, yang mungkin dari awal biasa surat cuci muka gitu kan atau kayak ngantuk lemes tuh selalu menatap saya dan senyum dengan interaksi teman-temannya gitu. Saya pikir kayak gitu gitu kan. Terus yang kedua juga bisa kita lihat saat refleksi itu dilakukan ya, saat refleksi itu kan tidak selalu kayak kita kasih paper bagaimana penilaian kalian atau bagaimana pembelajaran hari ini gitu kan, bisa dari interaksi saat memberikan kesimpulan apa yang telah mereka pelajari gitu kan. Jadi dari situ Pak saya bisa melihat oh ternyata motivasi udah mulai muncul nih kayak gitu. Nah Ibu, dari berbagai hal yang Ibu ceritakan di awal, tujuan pertemuan kali ini, apa yang Ibu harapkan, apa yang Ibu sampaikan, gitu. Setelah itu, ini yang paling penting Bu, komitmen apa yang Ibu akan lakukan dari berbagai hal tadi yang Ibu nanti akan lakukan sebagai apa ya, rencana tidak lanjut untuk Ibu mencapai tujuan agar anak-anak itu termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Ya kalau komitmen penting yang perlu saya lakukan adalah saya tetap
menjalin koordinasi yang baik. Ini koordinasi dengan kepala sekolah nih Pak ya, koordinasi yang baik. Apapun yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi anak. Misalkan kalau saya bisa memunculkan motivasi yang sebelumnya nggak bisa gitu kan ya, saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah dan tentunya sering sharing dengan teman-teman. Siapa tahu ya Pak ya, teman-teman yang lain itu mungkin juga mengalami hal yang sama dalam belajarnya, cuman nggak keluar aja gitu, artinya nggak ngomong aja gitu. Itu aja sih. Jadi kalau komitmen itu saya lakukan terus, kalaupun suatu saat ada hal-hal lagi yang menjadi hambatan-hambatan dalam proses yang saya lakukan, itu saya bisa mikir dan bisa ketemu solusinya dengan cara-cara yang didapatkan dari diskusi tadi gitu. Baik, berarti ada seseorang yang membantu ibu gitu ketika ibu mendapatkan sebuah permasalahan yang berkaitan. Selain ini juga seandainya nanti kedepannya juga ibu mendapatkan permasalahan yang lainnya, ibu juga ada seseorang yang bisa membantu ibu dan ibu percaya bahwa saya juga butuh bantuan gitu. Iya, ya Bu ya. Betul Pak. Baik Bu, dalam pertemuan kali ini Ibu menyatakan bahwa di awal gitu ya, di awal permasalahan saya ini bagaimana sih anak-anak bisa termotivasi dalam proses pembelajaran khususnya bahasa Inggris, kok nampaknya cuma di awal ketika ice breaking dan lain sebagainya, di tengah-tengah sudah memang turun dan itu. Nah Ibu tadi melakukan, saya mengenali dulu emosi daripada si anak tersebut. Dari situ bisa saya nanti bagaimana menentukan strategi ke depannya gitu ya. Iya Pak. Iya kayak begitu kan Bu. Iya. Nah setelah itu Ibu nanti ketika mengendalikan sebuah proses pembelajaran yang seperti itu, Ibu membutuhkan yang namanya orang gitu ya, orang yang di sekitar baik itu rekan sejawat maupun juga kepala sekolah dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Nah Ibu apakah yakin dengan potensi yang Ibu punya gitu untuk melakukan itu semuanya? Insya Allah saya yakin sih Pak. Nah artinya bahwa Ibu juga bisa melakukan atau menemukan solusi yang Ibu alami gitu ya, dalam apa yang Ibu saat ini memang alami yang diceritakan kepada saya gitu. Iya Pak. Baik Bu, gimana perasaan Ibu ketika ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol-ngobrol bersama saya gitu? Ya nggak kerasa ya Pak ya. Iya. Nggak kerasa banget, tiba-tiba kok saya kepikiran gitu kan sekarang. Tadinya tuh saya datang tuh kayak bawa, harusnya Bapak kasih saya ide dong gitu, tapi kok yang muncul solusi dari memunculkan motivasi yang saya nggak temukan tuh munculnya malah dari saya sendiri, bukan dari Bapak gitu kan. Saya mikirnya tadi tuh kesini tuh, jadinya Ibu hebat sekali, maksudnya Ibu tuh mantap ya saya mikirnya posisinya. tadi kan Pak kasih solusi dong gitu, kok jadi saya mikirnya iya ya Pak ya, karena sebelum ini Pak saya nggak kepikiran loh, padahal iya bisa juga sih pakai cara ini gitu, tapi saya nggak kepikiran, malah saya tuh datang bawa, Pak solusinya gimana sih gitu. Dan akhirnya saya ngerasa lebih optimis, saya yang tahu keadaan anak-anak murid saya, jadi saya yang tahu bagaimana nih untuk memunculkan motivasi itu, bukan malah dari Bapak ternyata ya Pak ya. Baik Bu, karena yang mengenali akan murid kita itu adalah diri kita sendiri dan bagaimana cara kita untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan kelas kita. Luar biasa. Nggak kepikiran sebelumnya Bu. Baik, nanti nampaknya cerita Ibu tadi luar biasa panjang lebar gitu ya Bu ya, dari emosi, mengendalikan emosi anak, strategi, bahkan kedepannya nanti mengundang tamu gitu. Kok rasanya pengen gitu nanti ketika sudah ada tamu nih datang sebagai motivasi untuk anak-anak, bolehkah nanti kesempatan gitu cerita kembali gitu, apakah masihkah anak-anak belum termotivasi atau bagaimana nanti hasilnya gitu ya. Baik Bu, nanti saya terima kasih loh Pak ya. Iya, terima kasih Bu ya, sama-sama. Iya, terima kasih nanti banyak, ditunggu Pak. loh ceritanya ya Bu. Iya, ya. nanti saya kabar-kabar lagi Pak. Ya Pak ya, ceritanya. doakan saya. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Tadi sudah melakukan kegiatan proses coaching ya Bu ya. Iya Pak, alhamdulillah. Setelah Ibu melakukan proses coaching itu, pasti perasaan yang Ibu dapatkan gitu, atau bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan proses coaching tersebut? Ya gini Pak Muji,
Saya melakukan proses coaching itu penuh semangat dan senang sih ya. Saya anggap itu kayak berbagi pengalaman gitu, berbagi pengalaman, cerita, kemudian hal-hal yang mungkin saya tidak alami, jadi saya menempatkan posisi di diri si coaching ini kayak gitu. Eh, Pas proses coaching ini berlangsung sih saya agak merasa sulit, atau mungkin saya perlu lagi mengembangkan potensi saya, kompetensi saya itu di eh, memberikan pertanyaan berbobot begitu. Baik Bu, tadi Ibu menyatakan bahwa memang dalam proses ini juga mendapatkan pengalaman gitu ya, sebagai Pak. pengalaman dalam memang kedepannya ketika kita juga sama-sama gitu melakukan proses coaching terhadap orang lain dan sebagainya gitu yang membutuhkan akan kita. Iya, Nah, Pak. setelah itu Ibu, karena dalam proses coaching tadi setelah saya amati memang nampaknya juga antara coach Ibu dan coach itu masuk gitu, suasananya itu memang dalam keakraban yang memang tidak kayak tergambarkan antara kegiatan siapa coach siapa coach gitu. Nah, boleh diceritakan nggak bagaimana sih cara Ibu dalam membuat suasana percakapan coaching itu lebih memang antara coach dan coach itu nyaman gitu. Iya sih Pak. Sebelum proses coaching itu dilakukan, saya emang berpikir bagaimana memunculkan perasaan atau kondisi nyaman antara saya sama coach itu saat ngobrol gitu. Napa mungkin saya pakai bahasa-bahasa yang mungkin lebih rileks gitu, kemudian saya berusaha untuk kayak senyum terus menanggapinya dengan oh gitu, terus saya merespon misalkan kayak ada coach saya itu membicarakan tentang sesuatu hal yang menurut saya menarik gitu kan Pak. Dia bisa berbagi tugas dan peran di JGP, kemudian di operator Arkas, operator Dapodi, kemudian dia bisa berpikiran untuk gitu kan, untuk berkolaborasi dengan temannya saat nanti dia nggak bisa tuh ngapain sih gitu. Jadi itu kan wow gitu Pak. Jadi saya mau ekspresikan itu supaya si coach saya itu ada tumbuh perasaan kayak wah saya itu didengarkan, saya itu diapresiasi, diterima gitu kan Pak. Jadi saya melakukan itu supaya nggak ada rasa-rasa tegang dari si coach untuk bisa selalu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Baik Bu, artinya bahwa dalam membuat suasana menjadi nyaman itu adalah salah satu kunci awal gitu dalam proses memang coaching tersebut. Iya, Setelah betul, itu Pak. kehadiran penuh daripada Ibu gitu, Iya, Pak. merasakan bahwa saya juga merasakan apa yang dirasakan si coach tersebut gitu ya Bu ya. Betul, Pak. Nah, ini ngomong-ngomong Bu, dalam kehadiran penuh gitu dalam pembahasan topik yang dibahas dalam proses coaching gitu tuh, apa sih Ibu mendapatkan hal apa dalam kegiatan tersebut gitu? Hal apa yang saya dapatkan dalam proses coaching ya Pak ya? Saya merasa nih antara saya dan coach itu setara gitu kan, setara. Kemudian dalam proses coaching itu tidak ada maksudnya gini, dalam proses coaching saya sebagai coach, solusi atau jalan keluar atau perbaikan yang muncul itu tidak benar-benar atau tidak keluar dari saya sendiri. Saya cuma kayak ngebantu nih Pak, saya ngebantu si coach itu menggiring mereka untuk menyadari gitu kan potensinya dia apa, sampai si coach itu merasa iya nih kayak gitu. Jadi saya merasa bahwa di coaching ini hal-hal yang didapatkan itu berasal dari saling mengenali. Saya sebagai coach tahu nih saya posisinya nih fungsinya ngapain gitu kan, kemudian si coach ini bisa saya giring untuk mengembangkan apa yang telah dimiliki dia supaya lebih tebal dan lebih tahu diri lagi gitu. Baik, selain membuat nyaman, kehadiran penuh dan juga memang apa ya, Ibu juga sudah merencanakan gitu sejak awal, karena sebelum kegiatan coaching ini kita akan ngobrol-ngobrol di pra coaching ini ketika Ibu fokus utamanya gitu atau target utamanya adalah menggali potensi daripada coach tersebut gitu. Dan itu juga Ibu sudah lakukan gitu ya sesuai dengan rencana tersebut. Nah,
berbicara tentang menggali potensi sehingga si coach tersebut mendapatkan solusi akan sendiri gitu. Berkaitan dengan proses coach itu boleh nggak Bu, bisa direfleksikan atau boleh juga dibantu dengan cerita ketika ibu bisa membantu si coach itu menemukan solusinya sendiri gitu. Ya, tadi sih awalnya saya merasa coach saya ini kurang bisa benar-benar terbuka terhadap apa yang dia rasakan. Dia hanya berfokus pada keadaan sulit yang saat ini dia temui atau dia hadapi gitu, Pak. Saya mau mengalihkan dulu fokusnya dia tuh juga jangan di apa nih solusinya, saya ini sulit loh gitu. Nah, saya nggak fokus ke situ, saya tuh kayak melebarkan dulu, membuat dia rileks dulu seperti apa gitu kan. Kemudian saya, oh jadi CGB juga, oh terus operator ini juga. Lalu saya kasih ini stimulus ya, selama nih ibu kayaknya keteteran nih kan, tapi selama si saya memberikan pertanyaan sama coach saya, selama ibu menghadapi situasi dengan berbagai banyak beban tambahan tadi, ada nggak sih yang tidak berjalan dengan baik gitu kan, atau apakah pernah ada beberapa tugas tuh yang terbengkalai atau bagaimana. Jadi si coach itu menyadari, walaupun aku nih kayaknya ngerasa terbengkalai ya karena banyak beban, tapi nggak ada kok yang tidak terlaksana dengan baik kayak gitu. Jadi dari situ tuh dia nih sadar potensinya apa gitu kan. Terus saya juga menarik kesimpulan, tapi saya nggak boleh dong melabelkan, menyimpulkan langsung kan. Jadi saya tuh tahu bahwa si coach ini kurang bisa terbuka dengan lingkungannya. Terbukti dia dengan ngomong begini, saya tuh orangnya nggak enakan, kalau sudah dia orang bilang nggak bisa, saya nggak mau maksa, padahal saya tahu tuh orang bisa kok gitu kan. Jadi saya pengen ngeliat dari si coach ini bahwa kok dia nggak enakan tuh efeknya kan kamu berat sendiri gitu kan. Tapi saya nggak mungkin ngomong begitu kan. Jadi saya cuma pengen tahu gini, terus apa nih yang bisa dilakukan kalau semuanya dilakukan tapi terbebani, itu apa yang lagi yang dilakukan. Jadi satu sudah keluar kata kolaborasi tadi, yang mungkin kalau dia nggak melakukan kolaborasi kan semua tetap dirangkul nih beban pekerjaannya gitu. Jadi dari menyadarkan dia potensinya apa, saya giring dia menyadari untuk kebutuhannya dia sesuai dengan yang dia mau gitu kan, tercapai ya itu tadi Pak. Dia sadar dan tahu apa yang akan dilakukan dengan potensi yang dia miliki tadi, bukan arahan dari saya. Baik, itu artinya bahwa strategi memang dalam melakukan coaching tidak harus juga melulu poin terhadap apa yang sudah kita buat, pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah kita siapkan, tapi bagaimana juga bisa menyadari, juga melihat situasi dan kondisi, Betul, bagaimana Pak. keadaannya si coaching Iya, pada waktu betul. itu juga, sehingga nanti setelah nyaman si coachingnya juga, maka dia juga akan membuka diri dan juga Betul. bercerita, dan baru kali itu nanti ibu juga akan melanjutkan yang berkaitan dengan rencana-rencana yang ibu sudah lakukan. Baik Bu, itu pengalaman yang luar biasa yang sudah ibu lakukan itu. Artinya bahwa hal-hal yang membuat nyaman tadi, setelah itu kehadiran penuh, setelah itu strategi yang memang harus dipikirkan ketika pada saat waktu coach itu tidak harus juga sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Kita melihat kondisi juga dalam keadaan proses Kesiapan si coach iya, juga ya Pak kesiapan ya. si coach Betul. tersebut gitu. Nah, itu hal-hal yang sudah bagus dari ibu gitu ya, ibu yang sudah utarakan tadi. Kira-kira menurut ibu dalam proses coaching tersebut ada nggak sih hal yang perlu diperbaiki lagi sehingga kedepannya nanti setelah saya pengalaman dari hal yang sudah saya lakukan, sehingga ketika melakukan proses coaching gitu bisa lebih baik lagi daripada yang sudah dilakukan gitu. Iya, iya sih Pak. Pasti ya ada hal yang perlu kita perbaiki, dan rasanya ada hal yang memang sudah kita nilai udah tercapai nih gitu kan. Jadi dalam proses coaching tadi saya bersama coach, saya pertama saya udah merasa bukan puas sih, saya udah merasa baik dalam pengkondisian si coach ini untuk merasa nyaman sehingga bisa membuka dirinya untuk mengekspresikan dan menyadari potensi dirinya. Itu saya udah ngerasa kayak oh oke nih sudah gitu kan, tapi perlu dikembangkan lagi. Tapi hal-hal yang sangat bagi saya sangat perlu ya, sangat perlu dikembangkan adalah bagaimana saya bisa kreatif dalam melahirkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan
tujuan coaching yang mau dicapai si coach tadi. Itu Pak yang rasanya saya masih belum maksimal tadi saya. Baik Bu, nanti kira-kira kedepannya Ibu berkaitan dengan bagaimana membuat lebih kreatif lagi dalam menggali potensi daripada si coach dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, apa yang Ibu akan lakukan? Ya tentunya Pak, saya secara mandiri pertama ya banyak membaca buku-buku referensi tentang tentang bagaimana sih coaching itu yang baik seperti apa, kemudian hal-hal yang diperlukan dalam proses coaching untuk si coachnya bagaimana. Terus saya juga perlu membaca buku sebagai si coach itu apa yang dibutuhkan gitu kan Pak, karena kan itu kan interaksi dua arah di mana itu adalah mitra gitu. Jangan sampai saya nanti malah merasa saya ini menggurui atau saya bukan coaching lagi namanya gitu kan. Terus yang kedua, tadi kan saya mandiri ya, baca-baca buku. Saya juga mungkin bisa melihat video-video yang banyak beredar di YouTube gitu kan, banyak beredar bagaimana proses coaching itu yang baik gitu. Nggak hanya teori, tapi juga ada prakteknya. Dan yang terakhir itu Pak, saya diskusi Pak. Diskusi bersama teman-teman yang sudah pernah mengalami praktik baik dalam coaching tadi. Supaya bisa saya dapatkan pengalaman-pengalaman atau ide-idenya itu untuk saya terapkan. Baik, dalam proses coaching tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa hal yang memang dari hasil pengamatan, bahwa Ibu menyampaikan yang sudah baik dilakukan oleh Ibu, yaitu membuat nyaman, kehadiran penuh, bagaimana menggali potensi dan sesuai dengan situasi dan kondisi gitu. Tidak harus melulu kita harus targetnya ke bagaimana si coach itu mendapatkan solusi, tapi melihat terlebih dahulu. Dan Ibu juga menyadari bahwa perlu belajar lagi berkaitan dengan mengkreativitaskan diri dalam berbagai pertanyaan yang berbobot sesuai dengan situasi dan kondisi. Setelah itu Ibu melakukan apa yang namanya pengembangan diri dengan bagaimana lebih jauh lagi memahami tentang proses coaching ini dengan bisa mandiri, juga bisa dengan cara-cara yang lain yang Ibu sudah temukan gitu. Nah, Ibu dalam proses coaching juga kan bukan hanya coachnya aja yang diperhatikan, coachingnya juga diperhatikan. Selain dengan membuat nyaman tadi, kira-kira dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, bagaimana perasaannya si coach tersebut setelah selesai gitu? Apakah Ibu mendapatkan gambaran akan itu gitu setelah selesai proses coaching tersebut? Dua hal yang saya bisa simak dari ekspresi si coach tadi adalah semangat untuk melakukan aksi yang telah dia rencanakan dalam pemikirannya dia untuk menjalankan apa yang telah dia rencanakan demi terwujudnya situasi ideal yang dia inginkan. Itu kayak dia semangat dan optimis gitu. Kemudian dia juga mengucapkan lega Pak, kayak saya udah ngerasa lebih lega sih, kayaknya beban-beban itu nggak akan menjadi beban lagi ketika saya mau berkolaborasi dengan orang lain. Itu dua hal yang saya simak secara ekspresi dan secara tutur kata langsung dari coach saya tadi. Berarti baik Bu. Jadi dari dua hal itu Ibu bisa melihat bahwa memang dalam proses coaching tersebut memang nampaknya juga Ibu berhasil gitu ya, berhasil dalam melakukan coaching. Nah, ini yang terakhir Bu, harapan Ibu ke depannya setelah melakukan coaching ini seperti apa sih? Ketika Ibu nanti mengimplementasikan juga ilmu daripada coaching ini terhadap kehidupan khususnya di dunia pendidikan gitu, ketika teman-teman secara tidak langsung ini ngobrol loh ini, dapat masalah loh ini gitu. Nah, kedepannya seperti apa? Ya harapan saya dua ya Pak ya. Yang pertama, saya bisa lebih bermanfaat untuk peserta didik saya, untuk murid saya, dan untuk rekan di sekolah. Bermanfaat di sini dalam artian saya ingin menjadi teman ngobrol yang baik nih Pak, teman ngobrol yang baik untuk rekan-rekan saya tanpa ada kesan saya ini menggurui gitu kan. Jadi maksud saya menggurui itu adalah kita nih ngobrol, mereka itu menyadari bahwa setiap orang tuh memiliki kelebihannya masing-masing gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam coaching ini juga saya ingin
bisa lebih bermanfaat untuk lingkup luar Pak, tidak hanya di sekolah tapi untuk keluarga saya, untuk teman-teman saya di luar sekolah. Kenapa ya? Karena di coaching itu kan Pak, interaksi kita dengan orang lain ya. Jadi dengan proses coaching itu saya merasa kalau saya bermanfaat ini kan saya bisa membangun sebuah ekosistem yang baik, tidak hanya di sekolah kan, tapi dengan interaksi saya di luar sekolah, keluarga mungkin, atau bersama rekan-rekan sejawat yang berasal dari luar sekolah. Itu sih Pak ya. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menyampaikan hal yang sudah baik yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan dengan hal yang sudah Ibu identifikasi hal yang baik itu, dan juga Ibu bagaimana cara mengembangkan diri terhadap proses coaching ini. Mudah-mudahan juga nanti dari harapan yang Ibu sampaikan, baik bukan hanya untuk rekan sejawat, juga untuk murid-murid dan juga di luar komunitas bisa berjalan, dan semangat untuk Ibu untuk kedepannya bisa mengembangkan lagi daripada paradigma yang baru tentang coaching ini. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bapak ya.